Martial Master. Bab 5327. Membuat pisau. Sekarang tubuh fisik Wang Wumingzu rusak dan jiwanya tidak pernah kembali ke puncaknya, dan dia membutuhkan banyak nutrisi dari jiwa dan tubuh fisiknya melihat detasemen ganda di depannya. Matanya hampir hijau. Jika dia bisa menelannya, itu akan sangat bermanfaat bagi pemulihan tubuh dan jiwanya. Untuk sesaat, Wang Wumingzu penuh dengan niat membunuh, menatap pria kuat yang bersembunyi di kehampaan yang jauh, seperti binatang buas yang menunggu kesempatan untuk berburu. Siap menerkam mangsanya kapan saja, menunjukkan tatapan galak. Makan, 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 kamu akan tahu cara makan. Pop! Qin Chen bergidik dan menamparkan Wang Wumingzu langsung di kepala, mengguncang seluruh tubuhnya. Tuan Muda Chen, apa yang kamu lakukan? Orang-orang ini bersembunyi di luar Aula Raja Hantu, mereka pasti musuh Aula Raja Hantuku, dan beberapa detasemen ganda kecil, dengan kekuatan bawahanmu dan Chen Sao. Katakanlah makan saja saat kamu makan. Itu hanya. Wan Wumingzu menggosok kepalanya, wajahnya bingung. Saya tidak mengerti mengapa Qin Chen menghentikan dirinya sendiri. Kamu sudah mengatakan semuanya, orang-orang ini hanya satu atau dua tingkat detasemen. Jika kamu menghancurkan orang-orang ini, seberapa banyak tubuh dan jiwa fisikmu dapat dipulihkan? Qin Chen mencibir. Dengan basis dan kekuatan kultivasi Wang Wumingzu saat ini, jika dia ingin memulihkan sumber aslinya, tidak cukup untuk memuaskan satu atau dua tingkat detasemen. Bukankah ini lebih baik daripada tidak sama sekali? Wang Wumingzu mendecakkan bibirnya. Lebih baik dariku. Ini mencari akhir. Qin Chen mencibir dan berkata, orang-orang ini hanya satu atau dua tingkat detasemen. Dalam keadaan normal, beraninya mereka memprovokasi Ghost King Hall. Tidak peduli bagaimana Anda katakan saja, Aula Raja Hantu adalah area terlarang. Alasan mengapa tinggal di sini pasti karena mereka telah menerima banyak perintah dari area terlarang. Mereka hanya menjaga di sini dan ingin memata-matai apakah Anda telah kembali. Anda melakukannya, membunuh orang-orang ini bukanlah masalah besar. Tetapi itu akan secara langsung mengungkap keberadaan Anda kembali, kemudian tuan dari area terlarang dan penguasa makam Dewa Kematian telah mengetahui bahwa mereka datang bersama. Dan Anda belum pulih dari lukamu, jadi bisakah kamu menahannya? Qin Chen meliriknya. Ini, wajah Wang Wumingzu membeku. Ada begitu banyak orang kuat di tanah terlantar, bahkan di masa jayanya, dia tidak akan berani melawan semua penguasa di daerah terlarang, apalagi sekarang. Jangan lupakan urusan kita. Aku bahkan akan menghindari pemilik makam Dewa Kematian. Alasannya adalah membiarkanmu kembali ke Istana Raja Hantu untuk menyerap kekuatan Raja Hantu Qi, dan pulihkan tubuhmu secepat mungkin. Kamu tidak bisa melepaskan dasar-dasarnya. Qin Chen menatap hantu itu dengan mata yang dalam. Istana Raja Hantu di kejauhan berkata dengan dingin. Lihatlah reruntuhan Istana Raja Hantu, pemilik makam Dewa Kematian dan yang lainnya pasti datang, hal yang paling mendesak adalah mencari tahu situasi kolam Raja Hantu. Bagaimana bisa ada lebih banyak masalah? Mendengarkan Qin Chen setelah mendengar narasinya, Wang Wumingzu tiba-tiba merasa bersemangat. Tuan Muda Chen bijaksana. Dia memandang Qin Chen dengan kagum, dan kekaguman di hatinya lahir secara spontan. Brengsek. Apa yang dikatakan Chen Sao terlalu masuk akal, mengapa dia tidak mengetahuinya sebelumnya? Jika bukan karena Chen Sao, dia mungkin baru saja terungkap. Sangat dekat. Tuan Muda Chen, mari kita menyelinap ke Aula Raja Hantu sekarang untuk melihat apakah Raja Hantu Qi masih ada di sana. Raja Hantu Shen Ming buru-buru berkata. Dan hendak melangkah maju dalam sekejap. Berhenti. Hanya saja dia dihentikan oleh Qin Chen tepat sebelum dia mulai, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Tuan Muda Chen, ada apa? Wang Wumingzu tertegun. Bodoh. Qin Chen menatap Wang Wumingzu tanpa berkata-kata. Apakah kamu tidak takut terekspos jika kamu melangkah sejauh ini? Qin Chen membenci besi karena bukan baja. Ini hanya beberapa detasemen tingkat pertama dan kedua. Dengan basis kultivasi bawahanku bersembunyi di masa lalu, dapatkah orang-orang ini mengetahuinya? Wang Wumingzu tampak tercengang, Tuan Chen, apakah Anda terlalu berhati-hati? Qin Chen. Terdiam dia melirik Wang Wumingzu. Oh sial.
Andai saja orang-orang di dunia bawah sama gugupnya denganmu. Orang-orang ini mungkin memiliki beberapa cara khusus untuk dikirim ke sini melalui area terlarang, jadi jangan ceroboh. Kata Qin Chen dingin. Orang-orang ini tidak perlu ditakuti, tetapi siapa yang tahu jika mereka memiliki metode pemantauan khusus? Lalu apa maksudmu? Wang Wu Mingzu bertanya dengan bingung. Jantung Qin Chen berdetak kencang. Desir, desir. Tiba-tiba, dua sosok muncul di sampingnya, mereka adalah Ming Dao dan Sagui. Saya telah melihat tuannya. Begitu Ming Dao dan Sagui muncul, mereka langsung berlutut di depan Qin Chen, memberi hormat dengan hormat dan tampak saleh. Pada saat ini, mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat dari segudang fenomena yang melonjak dan mereka telah melangkah ke detasemen tingkat kedua. Ini wajar. Basis kultivasi kedua orang sebelumnya telah mencapai puncak transendensi tingkat pertama, dan mereka hanya selangkah lagi dari tingkat kedua Myriad of Gods. Alasan mengapa itu tidak dapat menembus adalah karena dibatasi oleh dunia yang kacau. Sebelumnya, dunia yang kacau bergabung dengan makam Jenderal Ming Yan, serta asal-usul leluhur dari tulang segudang dan Raja Hantu dunia bawah. Qin Chen membuat terobosan dan memperluas dunia yang kacau. Ming Dao dan yang lainnya adalah terpengaruh secara alami, dan menyadari asal-usul tatanan abadi tingkat atas. Tingkat kultivasi secara alami akan menerobos. Nyatanya, di antara bawahan Qin Chen, yang paling diuntungkan adalah Jenderal Makam Ming Yan. Orang ini telah menyentuh ambang detasemen 3. Setelah menyadari asal-usul Wang Wu Mingzu dan Raja Hantu Shen Ming, dia sangat terinspirasi. Sekarang dia hanya selangkah lagi untuk menerobos detasemen 3. Sangat disayangkan bahwa Jenderal Makam Ming Yan memiliki status khusus dan tidak dapat dibebaskan. Melihat penampilan Ming Dao dan Sagui, Wan Gu Mingzu tercengang sejenak. Tuan Muda Chen, untuk apa Anda mengeluarkan mereka? Sehat. Lelah. Ditatap oleh tatapan aneh Qin Chen, Wang Wu Mingzu merasa bersalah untuk sementara waktu. Tatapan macam apa ini, Tuan Muda Chen? Apakah Anda memiliki bunga di wajah Anda? Dia menyentuh wajahnya, sepertinya tidak memilikinya. Qin Chen tidak peduli untuk memperhatikannya, dan memberikan dua perintah kepada Ming Dao dan Sagui, dan keduanya segera menerima perintah dan pergi dengan cepat. Setelah beberapa saat, ledakan. Di kejauhan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan ada semangat juang yang samar melonjak. Ikuti aku. Pada saat gelombang fluktuasi ini datang, Qin Chen membawa Wang Wu Mingzu bersamanya, dan tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan dengan kilasan sosoknya. Pada saat ini, di luar aula Raja Hantu, sekelompok pembangkit tenaga listrik tanah terlarang mengintai, mengawasi istana Raja Hantu sepanjang waktu. Pembangkit tenaga listrik area terbatas ini masing-masing menemukan posisi persisnya dan mengintai di beberapa gunung yang rusak dan reruntuhan di sekitar aula Raja Hantu, berpasangan dan bertiga. Sangat rahasia. Hei, katakan padaku, apakah Raja Hantu hutan akan kembali? Seorang lelaki kuat tidak bisa tidak bertanya. Bagaimana kamu tahu? Orang di sampingnya menggelengkan kepalanya. Jika kamu ingin aku mengatakannya, tidak heran Raja Hantu hutan akan kembali. Suara lain terdengar dari samping, menurut intelijen. Raja Hantu hutan dan penguasa makam Dewa Kematian terluka parah dalam pertempuran di Ghost Cry Ridge. Semua area terlarang menatap tempat ini, dan jika Raja Hantu hutan berani kembali, dia mencari kematian. Itu benar, dan pemilik makam Dewa Kematian telah membantai istana Raja Hantu sebelumnya. Yang telah menghilangkan kemungkinan Raja Hantu hutan berada di Balai Raja Hantu, alasan mengapa Dewa Makam Dewa Kematian memenggal paksa semua keturunan Raja Hantu hutan dunia bawah. Itu harus menggunakan metode darah. Mencari jejak Raja Hantu hutan, saya khawatir orang dewasa di area terlarang itu diam-diam melacak Raja Hantu hutan, mungkin mereka sudah menemukannya dan bertengkar hebat hehe. Seseorang mencibir. Set, diam saja, apakah kamu sekarat? Saat ini, terdengar suara omelan, dengan nada dingin. Cut, apa yang kamu takutkan? Pria itu melirik pihak lain, apakah menurutmu Raja Hantu hutan gelap akan kembali? Kami di sini, hanya berpura-pura, dan kami pasti akan kembali dengan sia-sia. Petik 2. Benar, beberapa orang dewasa mencari bersama.
Tidak heran Raja Hantu Hutan melarikan diri. Mungkin pertempuran telah berakhir. Aduh, pertempuran penguasa area terlarang, aku sangat ingin melihatnya. Tempatnya kami tinggalkan selama bertahun-tahun tidak begitu menarik lagi. Petik 2. Siapa bilang tidak? Selalu sangat sulit bagi penguasa area terlarang untuk membunuh satu sama lain. Aku tidak tahu apa yang salah kali ini. Penguasa makam Dewa Kematian itu gila. Apakah kamu tidak mendengar? Itu karena air laut mati, hehe, hal ini luar biasa, siapapun yang mengendalikannya akan memiliki keuntungan tertentu di area terlarang laut mati berikutnya. Tidak heran jika penguasa area terlarang ini tidak gila. Petik 2. Tidak heran orang dewasa memberi kami semua harta pemantauan di area terlarang masing-masing. Tes-tes, yang ada di tanganmu seharusnya adalah bola pengukur jiwa. Ini adalah harta yang bagus. Penguasa domain jiwa benar-benar murah hati. Hei, cakram dunia bawah raksasa di tanganmu tidaklah sederhana. Pria itu menjawab. Diskusi terdengar satu demi satu. Sebagian besar dari mereka yang dapat dikirim ke sini terlepas dari alam aspek ilahi Vientin tingkat kedua. Orang-orang ini bukan orang biasa di tanah terlantar, dan mereka berada di area terlarang, di antara mereka juga ada keberadaan tingkat atas. Yang setara dengan makam dunia bawah akan berada di kuburan kematian itu. Milik di sebelah penguasa area terlarang, dapat dikatakan bahwa itu di bawah 1 orang dan di atas 10.000 orang. Sekarang dikirim ke sini untuk memantau istana Raja Hantu yang rusak sangat membosankan. Dan di tangan mereka ada juga beberapa harta karun, beberapa di antaranya seperti disarai, berkedip-redup, dan jika ada aura yang kuat mendekat itu akan menunjukkan ketidaknormalan. Beberapa seperti manik-manik gelap dikelilingi oleh energi mati, yang dapat mendeteksi fluktuasi napas atas di dekatnya. Terlebih lagi, itu secara langsung semacam kekuatan supernatural yang dapat mendengarkan perubahan di seluruh dunia. Bisa dikatakan alatnya sudah lengkap. Ledakan. Dan ketika mereka berbicara tiba-tiba terdengar raungan yang mencengangkan dari samping, yang secara langsung menyebabkan fluktuasi deteksi mereka terhadap Mingbao. Apa yang terjadi? Semua orang terkejut, dan tiba-tiba menoleh untuk melihat kehampaan di kejauhan. Saya melihat kehampaan di kejauhan, 2 aura muncul, bertabrakan satu sama lain, penuh aura pembunuh, mengancam untuk berperang. Siapa yang bertarung di sini? Sial, apakah kamu mengejar kematian? Seorang pria kuat mengutuk dengan marah. Dampak yang begitu besar, belum lagi fluktuasi dalam deteksi mereka terhadap Mingbao, dapat membangkitkan orang-orang di aula Raja Hantu, jika Raja Hantu Hutan ada di dekatnya. Mereka mungkin akan khawatir juga. Bukankah ini mencari masalah? Boom boom boom. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa mereka masih melakukannya. Bahkan ada suara teriakan marah, Mingbao, terakhir kali, kamu membunuh salah satu bawahanku. Hari ini, aku pasti akan membunuhmu. Bagaimana? Tidak peduli. Seberapa sombongnya kamu, aku akan membunuhmu juga. Boom boom boom. Roh jahat bangkit, niat pedang vertikal dan horizontal, dan keduanya bertarung. Brengsek. Akhirnya, seorang pria yang kuat tidak tahan lagi, dia melompat ke depan dan berteriak dengan marah, kalian berdua, dari mana asalmu? Apa yang kamu lakukan? Petik 2. Melihat seseorang datang, Mingbao dan Sagui mundur dari konfrontasi dan menangkuk tangan mereka berkata, saudaraku, kami dikirim oleh Tuan untuk memantau aula Raja Hantu. Dan kami tidak berniat mengganggumu. Pengawasan Balai Raja Hantu. Sial, ada pengawasan seperti itu. Yang lain mengutuk dalam hati mereka, idiot mana yang berasal dari area terlarang. Berhenti dengan cepat, atau aku akan membunuhmu tidak peduli dari daerah terlarang mana kamu berasal. Seseorang memarahi Transsion dengan marah. Ya, aku akan berhenti menunggu. Sagui dan Mingbao buru-buru menangkupkan tangan mereka, lalu saling memandang, mendengus dingin, dan segera berpisah, jatuh di 2 gunung yang hancur di luar istana Raja Hantu. Seolah-olah mereka tidak melakukannya. Tidak ingin dekat satu sama lain 1 sen pun. Selain itu, keduanya masih dekat dengan pembangkit tenaga listrik area terlarang lainnya di pegunungan ini. Jadi mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menyelinap ke depan dan bersandar pada mereka.
Hei, Kak, sudah berapa lama kamu di sini dulu? Kecepatannya sangat cepat, apakah kamu memperhatikan sesuatu? Daerah ini sangat kaya. Keduanya menyelinap dan bertanya dengan suara rendah. Pergi, menjauhlah dariku. Anakmu pergi ke tempat lain untuk memantau, dan memperingatkanmu, jangan mendekati orang tua itu. Orang-orang kuat di dua gunung berkata dengan tidak sabar, dengan wajah tidak senang. Oh sial. Saya tidak tahu idiot mana yang datang dari dua area terlarang, sungguh sial. Ming Dao dan Sa Gui merasa malu, dan mereka berdua mundur, lalu berbaring di pegunungan, diam-diam mengintip ke aula Raja Hantu di kejauhan. Dua hantu yang malang. Melihat mereka berdua tidak memiliki harta untuk ditunjukkan orang kuat lainnya di area terlarang di sekitar mereka mencibir, menunjukkan rasa jijik. Terus menatap harta deteksi di tangan Anda. Hanya saja yang tidak mereka sadari adalah bahwa ketika Saber Kegelapan dan Sa Gui bertarung sebelumnya, yang menyebabkan mereka mendeteksi fluktuasi harta karun. Kedua sosok itu menyelinap ke istana Raja Hantu tanpa suara, tanpa menimbulkan suara apapun. Fluktuasi. Wosh. Qin Chen dan Wangu Mingzu diam-diam muncul di aula inti jauh di dalam aula Raja Hantu. Tuan Muda Chen, Anda masih bijak. Wan Gu Mingzu mengagumi Qin Chen. Ketika mereka berdua menyelinap ke istana Raja Hantu tadi, mereka samar-samar menemukan beberapa kekuatan tersembunyi sedang menyapu tubuh mereka. Harus ada beberapa harta pemantauan teratas. Jika mereka masuk secara langsung, meskipun mungkin tidak ditemukan, mereka mungkin tidak akan terungkap, dan sekali terungkap mereka akan mendapat masalah. Masih ada beberapa orang kuat di istana Raja Hantu ini, dan ada beberapa orang transenden ganda. Sebenarnya ada beberapa dari mereka. Bukankah Tuan Makam Dewa Kematian membunuh semua orang? Istana. Titik. Kesadaran Qin Chen menyapu sebagian besar aula Raja Hantu dalam sekejap, dan segera merasakan aura banyak orang kuat di aula Raja Hantu. Bahkan beberapa orang kuat yang telah melampaui tingkat kedua. Itu membuat Qin Chen sedikit penasaran. Dia berpikir bahwa istana Raja Hantu telah hancur total, dan tidak ada seorang pun yang masih hidup. Tanpa diduga, tidak hanya ada begitu banyak orang, tetapi juga ada beberapa master di tingkat detasemen ganda. Apakah makam penguasa kematian begitu penyayang? Tuan Muda Chen, makhluk gaib ganda ini harus menjadi jenderal hantu yang kuat di bawah komando Raja Hantu Senming, dan pemimpinnya harus disebut Jenderal Hantu Yukui. Dalam ingatan Wangu Mingzu, beberapa informasi samar-samar muncul. Titik. Ingatan Raja Hantu Hutan tidak begitu mudah diserap, Raja Hantu Tulang Segudang melahap jiwa Raja Hantu Hutan, dan ingatan yang diperoleh hanyalah ingatan yang terpisah-pisah. Bukan ingatan yang lengkap. Adapun orang-orang ini belum mati, seharusnya area terlarang Laut Mati akan segera dibuka. Penguasa makam Dewa Kematian tidak ingin membunuh terlalu banyak orang, atau mungkin dewa dari area terlarang telah maju. Wangu Mingzu mencari ingatan, samar-samar memikirkan sesuatu, dia berkata. Saya mendengar bahwa di area terlarang Laut Mati yang akan segera dibuka, sejumlah besar asal-usul jiwa dari tanah terbengkalai adalah dibutuhkan. Asal-usul jiwa dari orang-orang kuat ini semuanya adalah harta. Jika kamu membunuh satu, kamu akan kehilangan satu, tidak seperti orang biasa itu. Titik. Dewa dunia bawah dapat mengumpulkan sumber jiwa sesuka hati. Sumber jiwa. Qin Chen berpikir. Jika demikian, maka penjelasannya masuk akal tentu saja, mungkin ada alasan lain, misalnya ingin mengesampingkan istana Raja Hantu, sehingga Raja Hantu Hutan dapat mengundang Anda ke dalam guci. Apakah Anda tidak melihat bahwa ada begitu banyak orang yang menonton dari dunia luar? Ini juga kemungkinan. Tentu saja Qin Chen sendiri tidak ada saat itu, jadi dia hanya bisa menebak sesuka hati. Tapi bagaimanapun juga, adalah hal yang baik bagi Qin Chen bahwa beberapa orang kuat di istana Raja Hantu tidak mati, bagaimanapun. Mengintegrasikan detasemen ganda ini ke dalam dunia yang kacau juga dapat sedikit memperkuat asal mula dunia yang kacau. Ini belum waktunya. Qin Chen merenung di dalam hatinya, dan kesadaran spiritualnya meresap lagi. Masih ada beberapa pembudidaya hantu wanita yang tinggal di area inti istana Raja Hantu, dan tingkat kultivasi mereka sepertinya tidak kuat. Pada
Saat ini, Qin Chen juga merasa ada banyak hantu wanita pembudidaya yang tinggal di aula dalam di belakangnya, dan tidak bisa menahan cemberut. Siapakah orang-orang ini? Mungkinkah dia datang ke area keluarga dalam istana Raja Hantu? Penggarap hantu wanita. Pada saat ini, Wangu Mingzu juga merasakan banyak pembudidaya hantu wanita di aula dalam di belakangnya. Harus dikatakan bahwa para pembudidaya hantu wanita ini tidak lemah dalam temperamen dan sosok, dan masing-masing memiliki gaya dan ciri khasnya sendiri, yang bisa disebut butik. Tuan Muda Chen, tempat ini adalah aula dalam istana Raja Hantu, yang merupakan ruang tamu. Seperti yang diharapkan, pembudidaya hantu wanita ini seharusnya adalah wanita dari Raja Hantu Hutan. Pada titik ini, Wangu Mingzu tiba-tiba menatap, bergantung pada, bukankah wanita dari Raja Hantu Hutan Gelap adalah wanitanya sendiri? Kesadaran spiritual Wangu Mingzu melirik pembudidaya hantu wanita ini dengan gaya berbeda dan tubuh panas lagi, dan hatinya kosong tanpa bisa dijelaskan, dan napasnya berfluktuasi. Ini, agak besar untuk dimainkan. Ada apa denganmu? Merasakan fluktuasi di Wan Gu Mingzu, Qin Chen mengerutkan kening dan melirik Wan Gu Mingzu. Hanya sedikit wanita yang bisa menjadikanmu leluhur yang agung, sosok setingkat raksasa dengan fluktuasi yang begitu besar. Apakah ini musim semi? Wajah Qin Chen menjadi gelap dan dia memarahi, Wan Gu, singkirkan jiu-jiu kecilmu untukku, jangan memikirkannya sekarang. Bahkan jika kamu sudah lama tidak menyentuh seorang wanita, simpan itu untukku, jangan lupakan hal terpenting saat ini, yang terpenting adalah mengembalikan asal-usul tubuh fisik. Wajah Qin Chen jelek dan dia marah. Pria dengan otak pada sperma. Tidak tahu prioritas sesuatu. Saat ini, saya benar-benar tergerak. Tuan Muda Chen, saya tidak punya. Wan Gu Mingzu buru-buru berkata. Kamu sebaiknya tidak. Qin Chen meliriknya dengan dingin, ketika tubuhmu diperbaiki nanti, masalahnya selesai, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan, sekarang, bersabarlah denganku. Nada bicara Qin Chen sangat kasar. Orang seperti apa, saya tidak tahan, bagaimana saya bisa melakukan sesuatu yang besar? Saya. Wangu Mingzu ingin menangis, tetapi dia tidak bisa memberitahu Qin Chen bahwa dia tidak pernah menyentuh seorang wanita dalam hidupnya. Kan baru saja dia tiba-tiba berpikir bahwa dia memiliki begitu banyak wanita, tidak bisakah dia panik? Tidak bisa mengatakan. Di depan Chen Sao, dia harus menjaga citranya. Tuan Muda Chen, jangan khawatir apa identitas bawahanmu, wanita seperti apa yang belum pernah kamu lihat sebelumnya, Shen Ming. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Nah, beberapa wanita dari Raja Hantu Hutan itu dipandang rendah oleh bawahannya. Wan Gu Mingzu buru-buru menepisnya. Qin Chen mengerutkan kening dan menatap Wan Gu Mingzu. Apa-apaan ini? Mengapa kamu tidak menyukainya? Qin Chen berkata dengan dingin, jangan bicara omong kosong, kamu harus tahu di mana hantu itu Raja Qi, ayo pergi sekarang lewat saja. Tuan makam kematian dan yang lainnya tidak akan tertipu sepanjang waktu. Begitu mereka tidak dapat ditemukan, kemungkinan untuk kembali tidak rendah. Kita harus bergegas. Bawahan menerima perintah. Wangu Mingzu buru-buru menjawab, sosoknya bergoyang, dan dengan desir, dia terjun langsung ke kehampaan di bawah aula Raja Hantu, dan terus masuk ke dalam. Sebelum pergi, dia melirik pembudidaya hantu perempuan lagi. Dengan akal ilahi, berpikir setelah sebuah gerakan, sepertinya ada beberapa dari mereka, dan mereka terlihat cukup bagus. Wangu Mingzu tidak bisa membantu tetapi menjilat lidahnya. Qin Chen mengerutkan kening dengan liar. Tidak. Lama setelah Qin Chen dan Wangu Mingzu pergi, di mana keduanya berdiri sebelumnya, sesosok tiba-tiba muncul, itu adalah Jenderal Hantu Yukui. Dia tampak waspada, dengan cepat melihat sekeliling, dan mengerutkan kening. Tampaknya ada beberapa fluktuasi aura di sini sebelumnya, tetapi setelah dia datang, tapi tidak ada apa-apa. Mungkinkah dia persepsi salah? Gui Kui menggelengkan kepalanya, alisnya berkerut erat, dan hatinya tertekan. Sekarang tuannya hilang, tuan muda dan yang lainnya semuanya mati, jadi dia hanya bisa sementara berkomitmen pada penatua Suan Gui Demon, saya tidak tahu apakah itu benar atau salah.
Orang dewasa baik kepada saya saat itu, tetapi saya percaya bahwa jika orang dewasa benar, mereka harus memahami kesulitan saya. Dia berbalik dan baru saja akan pergi. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari sekitar. Jenderal Yukui, tolong tetap tinggal. Jenderal Hantu Yukui buru-buru berbalik, dan melihat seorang wanita kultivator hantu yang menawan berjalan keluar dari aula dalam di depannya. Berkibar tertiup angin, kulit halus menjulang. Sangat. Nyonya kedua. Jenderal Hantu Yukui buru-buru menundukkan kepalanya dan memberi hormat dengan hormat. Mengapa Jenderal Yukui ada di sini? Wanita muda Guixiu bertanya dengan lembut, bibirnya terbuka, suaranya lembut dan sangat menyentuh. Kembali ke nyonya kedua, bawahan ini hanya merasakan sedikit fluktuasi di sini, berpikir bahwa seseorang telah menyelinap masuk, jadi saya datang ke sini untuk menyelidiki. Jenderal Hantu Yukui menundukkan kepalanya, tidak menatap wanita anggun itu. Jadi, Jenderal Yukui punya hati. Wanita muda Guixiu berjalan ke Jenderal Hantu Yukui. Sekarang aula Raja Hantu saya dalam bahaya, terima kasih kepada Jenderal Yukui. Aula Raja Hantu saya dapat memiliki tempat yang aman, selir saya ada di sini untuk berterima kasih kepada Jenderal Yukui terlebih dahulu. Wanita muda Guixiu membungkuk sedikit untuk memberi hormat, dan semburan aroma hantu yang unik untuk hantu perempuan datang, membuat Jenderal Hantu Yukui gemetar. Nyonya kedua tidak bisa, berbagi kekhawatiran istana Raja Hantu, itulah yang harus dilakukan bawahan, Jenderal Hantu Yukui buru-buru berkata. Wanita muda Guixiu meletakkan tangannya di lengan Guijiang Yukui, mencoba mengangkatnya. Jenderal Yukui memang orang yang setia. Sekarang suamimu hidup atau mati, aku khawatir aku harus melakukannya andalkan dia di masa depan. Jenderal Kui, tolong. Tangan lembut wanita muda Guixiu menyentuh lengan Guijiang Sukui, membuatnya melompat ketakutan. Nyonya kedua serius. Tuanku, dia supernatural. Dia akan baik-baik saja. Nyonya kedua, tidak apa-apa. Aku akan kembali dulu, jadi aku akan pergi. Jenderal Hantu Yukui buru-buru menangkupkan tangannya, mengambil langkah kembali, dan langsung membanting tubuhnya, bentuk. Itu tiba-tiba menghilang, dan dia tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Sungguh kepala yang bodoh. Melihat sosok Jenderal Hantu Yukui yang menghilang, mata hantu-hantu muda itu redup. Sekarang Suer sudah mati, dan suamiku tidak tahu apakah dia hidup atau mati, aku tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan di istana Raja Hantu ini. Hanya yang kuat yang bisa bertahan. Aku tidak menyangka Jenderal Hantu ini menjadi sangat penakut dan penakut. Pantas saja aku hanya bisa menjadi Jenderal Hantu selama sisa hidupku. Mata wanita muda Guixiu dipenuhi dengan kebencian. Aku hanya tidak tahu di mana Tuan Suangwei sekarang. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia akan selalu menjaga istana Raja Hantuku, tapi sekarang dia tidak tahu siapa yang ada di sana. Jika Tuan Suangwei menyukai selir ini, maka di sana akan menjadi selir di tempat terlantar ini. Ini adalah fondasi untuk melindungi hidupmu. Mata wanita muda Guixiu berkedip, tidak, aku masih harus mencari kesempatan. Di kedalaman matanya, berbagai pemikiran melintas dan dia segera berbalik, mengayunkan pinggangnya, dan pergi perlahan, hanya menyisakan aroma samar yang tertinggal di aula dalam. Jauh di dalam tanah balai Raja Hantu. Qin Chen dan Wangu Mingzu terus masuk lebih dalam, dan setelah beberapa saat, keduanya telah melintasi lapisan ruang. Raja Hantu hutan ini mengatur kolam Raja Hantu dengan sangat diam-diam. Merasakan lapisan pembatasan di sekelilingnya, seru Qin Chen. Saat ini, mereka telah melewati banyak ruang terbatas, tetapi mereka belum mencapai kolam Raja Hantu, yang menunjukkan betapa rahasianya tempat ini. Jika Wangu Mingzu tidak menelan Raja Hantu Senming dan mendapatkan beberapa informasi, Qin Chen dan Wangu Mingzu harus meluangkan waktu untuk mencarinya. Namun, semakin dalam dia pergi, Qin Chen merasa lebih gembira. Jelas tidak ada jejak larangan di sini untuk dihancurkan. Jelas pemilik makam kematian seharusnya tidak menemukan kolam Raja Hantu, jika tidak maka tidak akan pernah begitu aman dan sehat, dan itu akan dihancurkan sejak lama. Tuan Muda Chen, Raja Hantu Qi seharusnya ada di depan. Pada saat ini, Wangu Mingzu tiba-tiba berkata.
Saya melihat ruang terbatas yang tidak jelas muncul di depan mata saya, menembus ruang terbatas itu, ada semacam aura mencengangkan yang melonjak samar. Aura ini, meski sekuat Qin Chen, masih bisa merasakan gelombang kejut yang samar, mengandung energi yang menakutkan. Di samping, Wang Mingzu menunjukkan lebih banyak kegembiraan. Kolam Raja Hantu ini benar-benar pantas mendapatkan reputasinya, ada sedikit debu, ayo cepat masuk. Mengatakan itu, Wang Mingzu dengan cepat mengangkat tangannya, hendak mendobrak batasan dan memasukinya. Tunggu sebentar. Pada saat ini, Qin Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikannya. Tuan Muda Chen ini. Wang Mingzu terkejut. Jangan khawatir, mari kita tanyakan dulu. Qin Chen tampak berhati-hati, bahkan jika tidak ada jejak di depannya, dia tidak akan bergerak dengan gegabah. Dia membuka mata ciptaan di antara alisnya, dan melihat nafas tak terlihat keluar, langsung mengintip ke tempat terlarang di depan, lalu perlahan masuk, sangat rahasia. Ke samping. Wang Mingzu tertegun. Nona Chen terlalu berhati-hati, kan? Gumamnya dalam hati. Ini semua di luar kolam Raja Hantu, dan larangan di sini belum dilanggar sama sekali, jadi mungkinkah ada masalah di dalam? Itu hanya berlebihan. Tentu. Wang Mingzu juga merasa sedih di hatinya, mengatakan bahwa dia tidak pernah berani mengatakannya. Tuan Muda Chen, apakah tidak ada masalah di dalam? Ayo cepat masuk. Setelah beberapa tarikan napas, melihat Qin Chen tidak menanggapi, Wang Mingzu mau tidak mau berkata. Sekarang di luar batasan Gui Wangqi, dia sudah merasakan gerakan tubuh fisiknya yang akan segera terjadi, dan di dalam pasti ada energi luar biasa yang memelihara asalnya. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mengerutkan kening, dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut, hah. Sebuah cahaya tajam meledak dari murid Qin Chen. Ada apa? Wang Mingzu terkejut. Ada sesuatu yang terjadi di dalam. Qin Chen mengerutkan kening, dan cahaya dingin berkedip di pupilnya, ada pria kuat yang bersembunyi di dalam. Apa? Wang Mingzu terkejut, bagaimana situasinya? Ada orang kuat yang mengintai di dalam, jadi Tuan Muda Chen pasti salah membacanya, bukan? Dia buru-buru melepaskan sepotong kesadaran spiritualnya dan diam-diam menembusnya. Segera, ruang di dalamnya benar-benar disajikan di depan Wang Mingzu. Lautan luas kolam Raja Hantu melonjak mengandung energi yang mencengangkan. Setiap tetes hitam seperti tinta, dan energi hantu yang tak ada habisnya di dalamnya seperti api penyucian. Dan di depan kolam hitam pekat ini, ada larangan menakutkan yang muncul, memancarkan suasana hutan abadi. Itu harus menjadi batasan tatanan abadi yang ditetapkan oleh Raja Hantu dunia bawah. Wang Mingzu melihat sekilas asal-usul batasan tersebut. Pembatasan ini digunakan untuk melindungi kolam Raja Hantu. Hanya tatanan hutan Raja Hantu hutan kegelapan yang dapat dilanggar. Jika orang luar ingin memecahkannya, gerakan ceroboh akan memicu kerusuhan di kolam Raja Hantu, dan jika mereka menyerang secara paksa, itu bahkan akan menyebabkan kekacauan. Kirim penghancuran diri dari seluruh kolam Raja Hantu. Sekarang kolam Raja Hantu yang menakjubkan meledak bahkan dapat melukai beberapa detasemen rangkap 3 biasa, yang tidak tepat. Dan dalam kehampaan di luar batasan, Wang Mingzu samar-samar merasa ada yang tidak beres. Kekosongan itu sangat rahasia, terletak di sudut ruang kolam Raja Hantu, bahkan dengan basis kultivasi Wang Mingzu, jika Anda tidak melihat dengan hati-hati, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Untuk sementara, tapi sekarang dengan pengingat Qin Chen, Wang Mingzu segera menyadari ada yang tidak beres. Dalam kehampaan itu, cahaya terlipat, dan ada bayangan samar yang berfluktuasi dengan nafas Gui Wangqi, mengintai di sana. Apalagi aura yang terpancar dari sosok ini sangat mirip dengan aura di kolam Raja Hantu, merupakan jenis aura hantu tertentu, sehingga sangat tersembunyi sehingga tidak akan langsung ketahuan. Kamu juga tahu. Qin Chen menoleh untuk melihat Wang Mingzu. Ya, Sao Chen, ada orang kuat yang bersembunyi di luar kolam Raja Hantu, dan menilai dari auranya, dia setidaknya adalah raksasa detasemen tingkat ketiga. Wang Mingzu terkejut. Seluruh tubuhnya diselimuti hawa dingin keringat, dan rambutnya akan berdiri tegak. Oh sial!
Siapa yang mengira bahwa pengekangan di luar kolam Raja Hantu aman dan sehat, tetapi masih ada patung tiga transenden yang bersembunyi di sampingnya. Apa-apaan? Jika bukan karena pengingat Qin Chen, dia masuk dengan tergesa-gesa, dan pihak lain bergerak tanpa ada yang menyadarinya, dia bahkan mungkin tidak punya waktu untuk bereaksi. Napas ini seharusnya bukan pemilik makam Dewa Kematian. Qin Chen merasakannya dengan hati-hati dan berkata perlahan. Takut diperhatikan oleh pihak lain, Qin Chen hanya bisa melihat dengan hati-hati. Hei, mengapa aku merasa begitu akrab dengan nafas ini? Pada saat ini, Wangu Mingzu tiba-tiba mengerutkan kening, dan dia mengerutkan kening, mencari ingatannya dengan hati-hati, dan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata. Tuan Muda Chen, kurasa dapatkan naik, itu hantu tua Suang Mui. Hantu tua Suang Mui. Ya. Wangu Mingzu mengangguk, orang ini memupuk semangat hantu misterius, dan dia berteman baik dengan Raja Hantu-Hantu Hutan. Mengambil peduli satu sama lain, mereka dianggap mitra strategis di tempat yang ditinggalkan ini. Mitra strategis. Qin Chen terdiam. Apakah hubungan antara mereka berdua begitu baik sehingga bahkan Gui Wangqi mengetahuinya? Seharusnya tidak menjadi. Wangu Mingzu berkata dengan suara yang dalam. Menurut fragmen memori Shen Ming Ghost King Pon adalah intinya. Di negeri yang ditinggalkan, bagaimana bisa ada persahabatan sejati? Itu hanya saling menggunakan dan kerja sama, jadi Suangui Laomo jelas lebih dari sekadar tempat Gui Wangqi. Lalu untuk apa dia bersembunyi di sini? Qin Chen mencibir. Karena Suangui Laomo adalah teman Raja Hantu Shen Ming, dia harus menjaga di Istana Raja Hantu. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Kecuali, Qin Chen mencibir, dan dia sudah menebak di benaknya. Wajah Wangu Mingzu jelek. Sepertinya dia bisa masuk untuk memulihkan asal setelah dia berada di luar kolam Raja Hantu. Siapa tahu hal seperti ini terjadi lagi. Sialan. Nasib buruk. Apa yang bisa saya lakukan? Tanda tanya petik 2. Qin Chen tersenyum, matanya berkedip, dan matanya menyipit, bagaimana kekuatan hantu tua Suang Mui. Petik 2. Dalam hal kekuatan, mereka seharusnya setara dengan Raja Hantu Hutan. Mereka belum benar-benar bertarung satu sama lain, tapi seharusnya tidak ada banyak perbedaan. Wangu Mingzu berpikir sejenak dan berkata, mirip dengan Raja Hantu Hutan. Pikiran berkedip-kedip di benak Qin Chen, dan kemudian dia tertawa. Dengan cara ini, Wan Gu, kamu hanya berpura-pura tidak tahu apa-apa, dan pergi saja ke kolam Raja Hantu untuk memulihkan sumbernya. Jika Tuan Muda ini menebak benar, target orang ini seharusnya tubuhmu. Air laut mati, jika dia berani menyerang saat itu, kami akan segera menangkapnya dan berintegrasi ke dalam dunia yang kacau. Tuan Muda Chen, apakah Anda mencoba menangkap iblis tua misterius ini? Petik 2. Wangu Mingzu berkata dengan terkejut di dalam hatinya. Kalau tidak, Qin Chen menoleh. Bukankah kamu mengatakan bahwa ada banyak orang kuat di area terlarang yang menjaga dunia luar, dan begitu mereka bergerak? Mudah untuk membuat mereka khawatir. Wangu Mingzu tidak bisa membantu tetapi berkata. Selain itu, bagaimana jika orang ini bersembunyi di sini hanya untuk menjaga istana Raja Hantu, bukankah dia mencoba menjarah air laut mati bawahannya? Apakah kamu percaya itu? Qin Chen meliriknya, menjaga istana Raja Hantu untukmu, menjaga kolam Raja Hantu. Wangu Mingzu terdiam. Selain itu, apakah tujuannya datang ke sini penting? Tidak masalah apakah dia datang untuk menyerang diam-diam atau menjaga istana Raja Hantu. Karena dia ada di sini, dia harus diturunkan. Mata Qin Chen menunjukkan kedinginan. Kekuatan tempat terbengkalai ini melebihi ekspektasi Qin Chen, bahkan setelah menembus detasemen tingkat kedua Qin Chen masih tidak berani mengatakan bahwa dia dapat merajalela di sini. Antara lain, jika penguasa makam Dewa Kematian bergabung dengan leluhur iblis darah itu, dia dan leluhur Myriad Bones mungkin tidak dapat saling memakan sepenuhnya. Apalagi banyak penguasa lain di area terlarang. Oleh karena itu, Qin Chen harus mengalahkan setan tua hantu misterius ini. Jika hantu misterius dan iblis tua ini juga berada di bawah kendalinya, maka mereka bertiga akan bergabung, setidaknya mereka tidak akan takut pada siapapun di tempat yang ditinggalkan ini.
Hei, Tuan Muda Chen, bawahanku mengerti. Wan Gu Mingzu tidak bereaksi sebelumnya, tapi sekarang dia mengerti apa maksud Qin Chen, dan segera menyeringai. Dipahami. Bahkan jika iblis tua hantu misterius itu tidak berniat melakukan apapun, dia akan memaksa pihak lain untuk melakukannya. Penegakan perikanan. Ini tidak seperti dia tidak tahu bagaimana melakukannya. Kamu bertindak sendiri dulu, ingat, kamu harus berpura-pura terluka parah, lemah, aku akan mengintaimu nanti, dan pada saat kritis, bergerak lagi. Dan dunia akan diputuskan dalam satu gerakan. Qin Chen memperingatkan. Wang Wu Mingzu. Suaranya jatuh, sosoknya berkedip, seluruh orang menghilang tiba-tiba, dan langsung memasuki dunia yang kacau, dan dunia yang kacau berubah menjadi titik yang tidak penting. Melekat pada tubuh Raja Hantu Hutan. Hei, Tuan Muda Chen, serahkan sisanya pada bawahan Anda. Bawahan Anda sangat pandai dalam hal semacam ini. Wang Wu Mingzu tersenyum, dan saat berikutnya auranya langsung melemah. Uhuk-uhuk. Wang Wu Mingzu terbatuk keras, tubuhnya awalnya berserakan, jubahnya robek, dan darah berlumuran di mana-mana. Hanya dalam sekejap, seluruh tubuhnya menjadi memar, seolah-olah dia terluka parah dan akan mati, sesengsara mungkin, dan dia benar-benar kurang dalam penampilan energi. Mendominasi dan tak terkalahkan tadi. Kemudian, menyeret tubuhnya yang rusak, dia bergegas menuju pembatasan Ci Raja Hantu di depannya dengan panik. Di luar kolam Raja Hantu. Dalam kekosongan yang tersembunyi. Aura Suan Gui Laomo tertahan, tidak bergerak, seolah mati diam tanpa menimbulkan fluktuasi. Ini adalah teknik menahan napas terbaiknya, teknik hantu misterius. Teknik rahasia ini memungkinkannya untuk berintegrasi dengan lingkungan luar tanpa diketahui oleh siapapun. Tentu saja, ini juga karena energi hantu yang mencengangkan yang menghilang dari kolam Raja Hantu di sini, dan apa yang dia kembangkan adalah energi hantu misterius. Yang dekat dengan kekuatan budidaya Raja Hantu Hutan, jika tidak, itu tidak akan terjadi. Begitu mudah. Raja Hantu Shen Ming, mengapa dia belum kembali? Mungkinkah orang ini telah ditemukan oleh penguasa makam Dewa Kematian? Sambil menunggu dengan tenang, setan tua Suang Wei berpikir dalam-dalam. Kolam Raja Hantu adalah tempat asal Raja Hantu Hutan yang paling kuat. Menurut intelijen, Raja Hantu Hutan terluka parah dalam pertarungan dengan penguasa makam Dewa Kematian. Jika dia ingin pulih dari lukanya secepatnya mungkin, cara terbaik adalah memasuki kolam Raja Hantu dan menggunakan kolam Raja Hantu. Tidak. Ada kemungkinan kedua untuk budidaya diri. Dengan temperamen Raja Hantu dunia bawah, dia sangat berhati-hati. Bahkan jika pemilik makam Dewa Kematian mengambil darah jiwa Ming-e dan yang lainnya, tidak akan mudah menemukannya. Dan jika saya pergi dengan pemilik makam Dewa Kematian dan yang lainnya untuk mengikuti, belum lagi saya tidak dapat mengambil tindakan terhadapnya karena persahabatan saya dengan Shen Ming. Bahkan jika Raja Hantu Shen Ming benar-benar jatuh, saya bisa tidak mendapatkan banyak keuntungan dari begitu banyak penguasa di area terlarang. Aku hanya bisa menunggu di sini. Mata Suang Wei Laomo gelap, jika Shen Ming kembali, dia pasti akan datang ke sini, dan jika dia jatuh, hanya aku yang akan tahu tentang kolam Raja Hantu ini, tapi perlahan aku bisa menguraikannya. Sama dengan aku akan memilikinya sendiri. Oleh karena itu, tetap di sini adalah strategi terbaik untuk memaksimalkan keuntungan dari kursi ini. Bisa dikatakan bisa maju dan mundur dengan lancar, untung dan rugi dengan bebas. Terus tunggu, kata Suang Wei Laomo dalam hati. Begitu dia memikirkannya, tiba-tiba, boom! Aura yang mencengangkan dengan cepat datang dari luar kolam Raja Hantu, dan memasuki kolam Raja Hantu dalam sekejap, membangunkan hantu tua Suang Wei seketika, dan menatap lurus ke depan. Itu adalah... Saya melihat sosok dalam keadaan malu, dengan napas lemah, bergegas keluar dari pembatasan kolam Raja Hantu sepanjang jalan, darah hantu tumpah, dan itu benar-benar bekas luka. Ini Shen Ming. Mata Suang Wei Laomo langsung berbinar, dan hatinya sangat gembira. Setelah menunggu sekian lama, akhirnya tidak sia-sia, dan hasilnya pun datang. Ahem. Begitu Wang Wu Mingzu memasuki kolam Raja Hantu, dia duduk di sana merosot dalam keadaan lemah, hampir tidak ada bagian utuh di sekujur tubuhnya. Cederanya seserius kelihatannya.
Tuan Makam Dewa Kematian, kamu hantu tua, hari ini kamu menyakiti asalku, di masa depan aku pasti akan membunuhmu, mengambil kepalamu, memurnikan jiwamu setiap hari. Sehingga kamu akan hidup selamanya dan tidak pernah dilahirkan kembali. Leluhur Wan Guming tampak ganas, menggertakkan giginya dan berkata, dengan nada kebencian yang tak ada habisnya. Puff. Di tengah pembicaraan, dia menyemburkan seteguk darah hitam, darah jiwa redup, seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya dan kehilangan kekuatan keteraturan. Dan setelah memuntahkan seteguk darah hitam, tubuhnya hampir lemas di tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Di dunia yang kacau, Qin Chen terdiam. Oh sial. Wangu Mingzu ini terlalu pandai berakting. Biarkan dia berpura-pura lemah, bukan saja dia lemah, dia seperti orang mati. Siapa yang bisa menahan dan menebusnya? Bab 5328, terbuka untuk saya. Tidak jauh, kekosongan yang tersembunyi. Mata Suangui Laomo benar-benar tertuju pada tubuh Wangu Mingzu, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Cedera Raja Hantu Shen Ming, bukankah itu terlalu serius? Pada saat ini, darah jiwa Wangu Mingzu suram, auranya lemah, tubuhnya penuh bekas luka, dan aura aslinya sedikit hilang, yang mana jelas melukai dao penampilan aslinya. Dapat dikatakan bahwa hanya setengah dari kehidupan yang tersisa. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak yang tersisa dari kekuatan orang normal, paling banyak hanya sepertiga yang tersisa. Bagaimana itu bisa sangat menyakitkan? Menurut informasi, pemilik makam kematian secara paksa menyerang Shen Ming di Ghost Cry Ridge. Pertama, dia secara paksa melukai jiwanya, dan kemudian melukai tubuhnya dengan sabit maut. Pada akhirnya, Shen Ming tidak punya pilihan selain untuk meledakkan kristal sumber laut mati, menggunakan ledakan Haiyuanjing yang mati, melarikan diri secara rahasia. Suangui Laomo berpikir diam-diam di dalam hatinya. Informasi tentang pertarungan antara penguasa Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah mungkin tidak jelas pada awalnya, tetapi pada saat itu, ada banyak orang kuat yang datang. Dan banyak yang selamat. Hati tuannya. Pembangkit tenaga listrik tingkat telah dianalisis dalam 7 dan 80-an. Menggabungkan informasi yang diperoleh, Suangui Laomo menyimpulkan bahwa cedera Raja Hantu Shen Ming di depannya tidak boleh diremehkan. Hanya diserang oleh makam Dewa Kematian akan merusak jiwa dan tubuh asli, belum lagi ledakan sumber kristal laut mati. Benda ini sangat kuat sehingga aku akan terluka bahkan jika aku siap. Dalam keadaan saat itu, saya takut. Kehilangan separuh hidup saya. Suangui Laomo diam-diam menganalisis. Namun, dia tidak bertindak saat ini. Shen Ming selalu sangat bijaksana, mari kita amati lebih banyak untuk saat ini, dan bertindak sesuai keadaan, jika tidak, jika penilaiannya salah, maka. Suangui Laomo menekan keinginannya untuk bergerak dan berpikir dalam diam. Tempat ini adalah sarang Raja Hantu Dunia Bawah, begitu dia bergerak itu pasti akan berakhir dengan keabadian, dan tidak akan ada kesempatan untuk berbalik. Bagaimanapun, dia dan Raja Hantu Dunia Bawah adalah teman baik, bahkan jika mereka ingin mengambil keuntungan, mereka harus memiliki strategi yang sempurna. Bagaimana mungkin mereka melakukannya dengan cara yang begitu tergesa-gesa? Terus menunggu. Suangui Laomo dengan hati-hati mengamati Raja Hantu Shen Ming. Di sisi lain, melihat dia berpura-pura seperti ini, dan iblis tua Suangui belum bergerak, Wangu Mingzu merasa sedikit tidak sabar. Sialan, iblis tua Suangui ini benar-benar tahan, jadi dia tidak akan melakukan apa-apa. Wan Gu Mingzu terus mengerang dengan kesedihan di dalam hatinya. Asalku, penguasa makam Dewa Kematian terkutuk ini, aku harus melawannya mati-matian. Wangu Mingzu terus memuntahkan darah hitam, dengan tatapan sedih dan marah di matanya, seolah mengalir keluar Styx di matanya, air di hatinya hampir tidak bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Wangu, sudah cukup. Di dunia yang kacau, Qin Chen keluar melalui transmisi suara, dengan garis-garis gelap di wajahnya. Karena Suangui Laomo tidak segera bergerak, jelas bahwa orang ini adalah orang yang sangat berhati-hati, dan jika dia tidak sepenuhnya yakin, dia mungkin tidak akan bergerak dengan gegabah. Jika Wangu Mingzu terus bertingkah seperti ini, akan terlihat jelas bahwa dia palsu.
Pergi ke Gui Wangchi untuk memulihkan sumbernya, dan lihat apakah dia tidak dapat menahannya. Qin Chen terus mengirimkan suara. Dimengerti, Sao Chen. Wan Gu Mingzu menyeringai, menarik napas, dan melangkah dengan hati-hati. Sebelum dia sampai pada batasan Gui Wangchi, sebelum dia melanggar batasan, dia dengan hati-hati melihat sekeliling, seolah-olah dia sedang menonton lihat apakah lingkungan aman atau tidak. Suangui Laomo yang bersembunyi di kehampaan terkejut, dan dengan cepat mundur. Sekarang dia bersembunyi di sini dengan motif tersembunyi di benaknya, begitu Wang Wu Mingzu menemukan jejaknya, dia tidak akan pernah bisa menjelaskannya dengan jelas. Dan dia harus melakukannya jika dia tidak melakukannya. Untungnya, asal-usul Wang Wu Mingzu rusak dan nafasnya lemah, sehingga tidak ditemukan jejaknya. Aku melihatnya mengangkat tangannya dengan susah payah. Ledakan. Nafas hutan yang lemah menyebar, mengeluarkan nafas abadi, dan dengan cepat mengangkat batasan di depan kolam Raja Hantu bersama. Dengan suara mendengung, dua nafas abadi terangkat, dan batasan di luar kolam Raja Hantu dengan cepat dihilangkan, tetapi kecepatan pelepasannya agak lambat. Apakah cedera Shen Ming begitu serius? Apakah begitu sulit untuk melanggar batasan? Mata iblis tua hantu gelap itu berkilat. Larangan kolam Raja Hantu ditetapkan oleh Raja Hantu Dunia Bawah. Masuk akal bahwa Raja Hantu Dunia Bawah hanya perlu secara langsung merangsang kekuatan tatanan abadinya sendiri untuk mematahkan batasan tersebut. Tapi dengan kecepatan seperti ini, sepertinya agak sulit untuk ditembus. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa bukan Raja Hantu Shen Ming yang telah melanggar batasan, tetapi leluhur hantu tulang segudang, ketika dia bersentuhan dengan batasan ini untuk pertama kalinya. Secara alami tidak mungkin untuk memecahkannya dengan lambaian tangannya. Untungnya, larangan tatanan abadi di depan kita diatur oleh Raja Hantu Hutan menggunakan kekuatan tatanan abadinya sendiri, itu hanya membutuhkan energi dari domain hutan untuk memecahkannya. Dan dengan kekuatan serta wawasan leluhur dari tulang, dia dengan cepat mengetahuinya, struktur. Pembatasan, setelah menghabiskan beberapa napas, akhirnya mematahkan pembatasan tersebut. Dengan keras batasan itu rusak, dan aura hantu yang menakutkan melonjak dalam sekejap, seluruh ruang bawah tanah dipenuhi aura hantu yang tak ada habisnya. Menutupi langit dan matahari, seperti lautan luas. Itu adalah aura hantu yang kuat, mengandung kekuatan asal yang tak ada habisnya. Berapa banyak harta yang dikumpulkan dan dilebur orang ini di sini? Suangui Laomo berkata dengan wajah terkejut. Sebelum batasan itu tidak dilanggar, saya tidak merasakan apa-apa sepenuhnya. Sekarang setelah batasan itu dilanggar, hantu tua Suangui tiba-tiba berubah warna. Raja Hantu melebur semua harta yang diperolehnya selama bertahun-tahun ke dalamnya. Jika dia bisa mendapatkan kumpulan harta karun semacam ini, itu akan sangat bermanfaat bagi basis kultivasinya, belum lagi, bukan tidak mungkin basis kultivasinya untuk melangkah lebih dekat. Di kolam Raja Hantu, Myriad Bone Nether Ancestor melangkah keluar selangkah demi selangkah, dan seluruh tubuhnya diselimuti di dalamnya. Dalam sekejap, kekuatan Raja Hantu yang tak berujung melonjak seperti gelombang pasang, terus masuk ke sen tubuh leluhur Wang Wu Nether, memperbaikinya dengan asal fisiknya. Sejenak Wang Wu Mingzu merasakan kenyamanan sehingga dia ingin mengerang keras, gumpalan Ki Raja Hantu memasuki tubuhnya terus memberi makan tubuh fisiknya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk sementara waktu. Energi yang sangat kaya, nyaman. Saya harus mengatakan bahwa energi yang terkandung di dalam kolam Raja Hantu begitu kuat sehingga Wang Wu Mingzu pun tidak bisa tidak mengaguminya. Tempat ini seharusnya tidak hanya dibangun oleh Raja Hantu Hutan sendiri, tetapi juga harus memiliki semacam harta karun yang luar biasa. Setelah ditemukan oleh Raja Hantu Hutan, itu akan diubah dan butuh waktu bertahun-tahun untuk terbentuk. Wan Gu Mingzu memiliki penglihatan sedemikian rupa sehingga dia bisa melihat keistimewaan tempat ini dalam sekejap. Dengan kekuatan Raja Hantu Dunia Bawah, mengandalkan dirinya sendiri, sangat mustahil untuk membangun kumpulan harta karun seperti itu, tetapi untuk mengubahnya di area khusus. Mungkin, alasan mengapa Istana Raja Hantu dibangun di sini adalah karena Raja Hantu Dunia Bawah telah menemukan tempat berharga.
Tempat yang sangat berharga, jadi dia sengaja membangunnya di atas kolam Raja Hantu untuk menyembunyikan keistimewaan tempat ini. Dengan kekuatan energi di kolam Raja Hantu, aku khawatir sumber asliku akan rusak dalam beberapa hari, dan aku hampir bisa pulih. Wangu. Mingzu menjadi semakin takjub. Kecepatan pemulihan asli tubuhnya agak di luar dugaannya. Namun, Wangu Mingzu juga mengetahui tujuannya saat ini, dan ini bukan waktunya untuk perawatan yang tepat. Dia terus batuk darah saat berlatih, menunjukkan luka yang serius. Di luar kolam Raja Hantu, Suangui Laomo menunjukkan keraguan. Haruskah saya melakukannya? Dia ragu-ragu di dalam hatinya. Sekarang Raja Hantu Dunia Bawah sedang memperbaiki luka-lukanya. Jika dia tidak bergerak tepat waktu, setelah Raja Hantu Dunia Bawah pulih dari luka-lukanya, situasinya akan berakhir. Tapi memintanya untuk bergerak sekarang, setan tua Suangui masih ragu-ragu. Apakah layak menjadi musuh bebuyutan dengan mantan teman hanya demi Gui Wangci? Dia ragu-ragu di dalam hatinya, dan Wangu Mingzu juga terdiam di dalam hatinya. Sialan, kenapa kamu belum melakukannya? Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Setan tua hantu misterius ini terlalu berhati-hati, bukan? Tak satu pun dari ini. Atau apakah diri saat ini tidak cukup menarik? Mata Wang Gu Mingzu berkilat. Jika begitu, kemudian tambahkan lebih banyak minyak sendiri. Ledakan. Pikiran Wan Gu Mingzu bergerak, dan aura pembunuh yang menakutkan tiba-tiba muncul, dan saat berikutnya, sungai hitam legam yang dalam dan luas tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Wan Gu Mingzu. Aliran air hitam pekat ini mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, perkasa dan perkasa. Begitu muncul, niat membunuh yang mengerikan itu langsung berdampak ke segala arah. Dan itu benar-benar berdampak pada kekuatan energi hantu di kolam Raja Hantu ke segala arah, terus-menerus gelisah. Air laut mati. Tidak jauh dari sana pupil Suangui Laomo tiba-tiba melebar, mengungkapkan kegembiraan yang tak ada habisnya. Nyata. Itu benar. Rumor dari dunia luar ternyata benar. Hantu tua Shen Ming sebenarnya mengendalikan kekuatan laut mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depan Anda, sungai gelap di sekitar Raja Hantu Dunia Bawah terus bergelombang. Meskipun jaraknya hanya 100 mil, aura yang keluar darinya sangat menakutkan dan ganas, membuat rambut hantu tua Suangui berdiri di atas air. Gemetar ketakutan, perasaan. Itu memang air laut mati. Kapan hantu tua Shen Ming itu mengendalikan kekuatan laut mati? Mengapa aku tidak mengetahuinya? Hantu tua Suangui menunjukkan kecemburuan. Dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Raja Hantu Hutan. Mereka bertarung ke segala arah bersama-sama, membunuh monster hantu, dan bertarung melawan penguasa area terlarang lainnya. Mereka berdua mengetahui beberapa kartu mereka. Tapi dia tidak tahu apa-apa tentang air laut mati. Ini menunjukkan apa? Itu menunjukkan bahwa Raja Hantu Hutan telah menjaganya selama ini dan tidak pernah menganggapnya sebagai rekan terdekatnya. Dan kristal sumber laut mati, saya tidak tahu tentang itu. Menengok ke belakang sekarang, itu harus diperoleh dari tempat tersembunyi di kedalaman laut mati 1 juta tahun yang lalu. Kami semua terluka saat itu pria Shen Ming setelah mendapatkan harta. Dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia sama sekali tidak memperlakukan saya sebagai teman. Ya, pasti begitu. Menelan harta sendirian dan diam-diam memperkuat dirinya sendiri. Karena dia tidak baik hati, bagaimana saya bisa menjadi orang benar? Iblis tua Suangui memiliki ekspresi ganas di wajahnya, dan dia mengambil keputusan saat dia melihat air laut mati. Kering. Old Ghost Shen Ming, jangan salahkan aku kali ini, kamu mengkhianatiku dulu. Aku membunuhmu hanya karena kamu mengecewakanku. Hantu tua Suangui diam-diam mengaktifkan sumber di tubuhnya. Bersenandung. Sinar energi hantu misterius yang tak terlihat perlahan menghilang, diam-diam menyatu dengan energi hantu tak berujung yang keluar dari kolam Raja Hantu. Dan diam-diam menyebar ke arah Raja Hantu Hutan. Saat ini, di kolam Raja Hantu. Nah, apakah kamu melakukannya? Wang Gu Mingzu memperhatikan pertama kali Suangui Laomo melepaskan aura Suangui. Dia tersenyum dingin di dalam hatinya, hei, ikannya terpancing.
Tapi tidak ada perubahan ekspresi di wajahnya, dan dia terus mendorong air laut mati dengan sekuat tenaga. Saat berkultivasi, dia menginduksi air laut mati, seolah-olah dia tidak pernah sepenuhnya mengendalikannya. Setiap kali dia menginduksinya, dia akan mengungkapkan warna rasa sakit. Bekerja lebih keras saja. Myriad Bone Mingzu mencibir di dalam hatinya. Di depan, iblis tua Suangwei terus diam-diam membubarkan kekuatannya, mencari peluang untuk menyerang. Melihat ekspresi kesakitan di wajah Wan Gu Mingzu saat ini, dia menjadi semakin yakin akan penilaiannya. Hantu tua ini, Shen Ming, mungkin belum sepenuhnya menguasai air laut mati, tapi ya, air laut mati sangat istimewa, dan hampir tidak ada yang bisa mengendalikannya sepenuhnya. Hantu tua Shen Ming seharusnya hanya mengendalikan sebagian dari kekuatannya. Sekarang, dia menggunakan kekuatan Raja Hantu Qi untuk sepenuhnya mengendalikan air laut mati. Pikiran setan tua Suangwei berubah, dan dia sepertinya mengerti apa yang dipikirkan oleh Raja Hantu Shen Ming. Ini membuatnya merasa kedinginan. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Setelah hantu tua Shen Ming sepenuhnya mengendalikan kekuatan air laut mati, itu akan menyusahkan. Benda ini luar biasa kuat. Dikatakan bahwa dia menggunakan benda ini untuk menahan ledakan orang mati kristal sumber laut sebelumnya. Melarikan diri. Dan Raja Hantu Qi ini juga dapat dengan cepat mengembalikan asalnya, jadi kita harus melakukannya secepat mungkin untuk mengejutkannya. Suangwei Laomo seperti citah menunggu kesempatan untuk berburu, mengikuti mangsanya dengan cermat. Raja Hantu Hutan tidak lemah, bahkan jika dia terluka parah, iblis tua Suangwei tidak berani gegabah, jadi dia harus mencari waktu terbaik untuk bergerak. Dan pada saat ini, berdengung. Air laut mati di sekitar Wangu Mingzu tiba-tiba berfluktuasi dengan hebat, niat membunuh mendidih dan melonjak. Wangu Mingzu tampaknya telah menerima serangan balik yang kuat. Dia mengeluarkan geraman teredam, dan memuntahkan seteguk darah hitam. Ekspresinya langsung melemah. Hubungan antara Wangu Mingzu dan air laut mati terputus dalam sekejap. Kesempatan yang bagus, inilah saatnya. Mata Suangwei Laomo tiba-tiba berbinar, dan saat hubungan antara Wangu Mingzu dan air laut mati terputus, dia langsung meledakkan kekuatan aslinya. Ledakan. Dalam sekejap, aura hantu yang menakutkan turun dari langit, mengisi seluruh ruang kolam Raja Hantu dalam sekejap, dan aura hantu yang menakutkan tiba-tiba terbentuk di seluruh dunia. Tiba-tiba memutuskan hubungan antara Wangu Mingzu dan air laut mati. Domain turun, seperti miliaran bintang, langsung menekan tubuh Wangu Mingzu. Boom boom boom. Domain yang menakutkan itu seperti lautan luas yang jatuh dari langit, membangkitkan aura kehancuran yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, sosok Suangwei Laomo tiba-tiba meledak, seperti elang yang menghantam langit, ombak menerjang pantai, dan muncul di depan Raja Hantu Hutan dalam sekejap. Belati hantu tiba-tiba muncul di tangannya. Tanah, serangkaian rune hantu yang dalam berkedip dan menyala, meledak dalam sekejap dengan kekuatan pelangi yang menembus langit. Mati. Iblis tua Suangwei menunjukkan ekspresi ganas di wajahnya, membangkitkan kekuatan asli Dao, dan menusuk dengan belati di tangannya. Ledakan. Pisau hantu hitam pekat itu seperti sekilas merobek kehampaan, dan muncul di depan Raja Hantu Shen Ming dalam sekejap, menusuk sumber tubuh fisiknya, seolah memasuki tanah tak bertuan. Dongeng Donghua. Dalam sekejap, ada aura hantu, dan dunia terbalik. Wangu Mingzu, yang sedang berkultivasi, jatuh ke dalam bahaya tanpa akhir sebelum dia bisa bereaksi terhadap apa yang terjadi. Siapa? Wangu Mingzu menunjukkan kengerian di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengharapkan adegan seperti itu sama sekali. Dia mengangkat kepalanya dengan kaget dan marah, wajahnya ganas, dan nafas hutan yang menakutkan menyapu, seperti lautan luas, bertabrakan dengan ganas di atas. Domain Suangwei yang ditampilkan oleh Suangwei Laomo adalah domain dunia bawah hutan dari Raja Hantu Hutan Dunia Bawah. Ledakan. Ketika kedua bidang bertabrakan, terdengar suara ledakan kekosongan yang menusuk telinga, dan seluruh kekosongan itu terdistorsi dengan keras, bergetar, dan bahkan hancur. Namun, Raja Hantu Shen Ming sudah terluka parah, dan kekuatan domain tidak dapat didorong secara ekstrim. Selain itu, dia adalah pendatang baru, jadi bagaimana dia bisa menembus domain hantu misterius dan setan tua?
Domain hutannya yang gelap hanya sedikit terbentang, tetapi sangat ditekan oleh domain, menyusut dan runtuh terus-menerus. Saat ini, belati hantu Suangwei Laomo telah muncul di depan Raja Hantu Senming. Kamu, Suangwei Laomo, ini kamu. Kenapa? Raja Hantu Senming menunjukkan ekspresi ngeri, seolah dia mengenali orang yang menembaknya, matanya penuh ketidakpercayaan. Jelas dia tidak bisa percaya bahwa orang yang menembaknya itu akan menjadi teman lama. Mata ketakutan melonjak di matanya, dan di tengah kemarahan yang ketakutan aliran energi hutan yang menakutkan dengan cepat berkumpul untuk memblokir belati hantu di tangan Suangwei Laomo. Pada saat yang sama, Myriad Bone Nether Ancestor melonjak dengan kekuatan jiwanya, ingin secara langsung merangsang kekuatan Laut Mati. Ingin menggunakan kekuatan Laut Mati untuk melindungi dirinya sendiri. Tidak semudah itu memobilisasi air Laut Mati. Suara ganas dan seram terdengar, dan pada saat Wang Wumingzu hendak memobilisasi air Laut Mati, jimat yang menakjubkan muncul di antara langit dan bumi. Begitu itu muncul aura hantu yang menakutkan meletus seketika, dan itu benar-benar diblokir antara Wang Wumingzu dan air Laut Mati, dan kehampaan di sekitarnya bahkan lebih kuat diblokir oleh aura kehampaan hantu seperti itu. Setan tua Suangwei telah merencanakan begitu lama, dan dia sudah membuat rencana, bagaimana dia bisa memberi Wang Wumingzu kesempatan untuk berbalik. Kamu, Wang Wumingzu tampak ketakutan. Iblis tua Suangwei telah dipersiapkan sejak lama, dan dia terluka parah. Pada saat kritis ini, dia menggunakan segala cara, tetapi dia masih hanya bisa menonton tanpa daya. Belati dari Suangwei Laomo dengan kejam menusuk roh hutan di depannya. Engah. Roh kegelapan hutan yang diaktifkan oleh Wang Wumingzu hanya menahan belati di tangan Suangwei Laomo sesaat, dan belati itu langsung merobek roh kegelapan hutan yang diaktifkan oleh Wang Wumingzu. Pedang bahkan menembus langsung ke tubuh Wang Wumingzu, mencabik-cabik tubuhnya dengan cepat. Terlalu lemah. Kesuksesan yang begitu mulus bahkan membuat setan tua Suangwei sedikit linglung. Lagi pula, Raja Hantu Dunia Bawah juga merupakan penguasa area terlarang. Bahkan dalam kasus cedera serius, dia memiliki ketahanan yang luar biasa. Bagaimana dia bisa ditusuk ke dalam daging dengan mudah sendirian? Ini terlalu mudah, bukan? Kamu, Xuan Gui, kenapa? Patriark Wan Guming meraung ketakutan, dan energi gelap yang tak berujung melonjak masuk, dengan panik membungkus belati di tangan Xuan Gui. Mencoba menghentikan invasi, tetapi itu tidak berguna. Pada saat ini, Suangwei Laomo telah mengaktifkan inti asalnya sendiri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, jadi bagaimana dia bisa diblokir dengan mudah? Jangan salahkan aku, hantu tua Senming, kamu tidak pernah memberitahuku tentang masalah Laut Mati yang begitu penting, yang berarti kamu sama sekali tidak menganggapku sebagai saudara. Karena kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku, karena tidak benar. Setan tua Suangwei meskipun Raja Hantu Senming meraung di depannya, tatapan mengerikan muncul di matanya. Dan belati di tangannya menusuk dengan keras ke dalam daging Raja Hantu Hutan Dunia Bawah dalam sebuah instan. Ledakan. Aura hantu misterius yang menakutkan mengamuk di tubuh Raja Hantu Senming, seolah-olah memasuki tanah tak bertuan. Ia menemukan sumber tubuh fisik Raja Hantu Senming dalam sekejap. Dan kemudian bergegas ke dalamnya. Mendengar embusan tubuh fisik Raja Hantu Senming, hancur dalam sekejap di bawah serangan Suangwei Laomo, seperti gelembung mimpi, menghilang dalam sekejap. Sangat sederhana. Setan tua Suangwei tertegun. Lagi pula, Raja Hantu Dunia Bawah juga merupakan pembangkit tenaga listrik abadi dari tingkat 3 detasemen, tidak peduli seberapa rusak tubuh aslinya, itu tidak akan dimusnahkan dengan mudah. Perasaan ini seperti menusuk asal palsu, bagaimana bisa begitu lemah? Tidak. Saat berikutnya, murid Suangwei Laomo tiba-tiba menyusut. Setelah tubuh fisik Raja Hantu Senming hancur, tubuhnya tidak runtuh, dan wilayah hutan tidak menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu. Iblis tua Suangwei mengangkat kepalanya, dan menatap Raja Hantu Senming dengan kaget dan marah. Mungkinkah asal-usul tubuh yang dia hancurkan itu palsu?
Dan saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat Raja Hantu Shen Ming yang marah, menyakitkan, dan berteriak di depannya, tetapi dia mendapatkan kembali ketenangannya dalam sekejap. Lalu menyeringai dan tersenyum padanya, "Xuan Gui, ada apa denganku? Ada yang salah?" Pada saat ini, rambut di sekujur Xuan Gui Laomo berdiri tegak. Pada saat seperti itu, Raja Hantu Shen Ming masih bisa tertawa. Dan saat senyum seperti itu mekar, Xuan Gui Laomo merinding di sekujur tubuhnya, dan rasa krisis yang tak dapat dijelaskan dengan cepat melekat di benaknya. Kembali. Hampir seketika, hantu tua Xuan Gui membuat keputusan, dan sosoknya tiba-tiba mundur dalam sekejap. "Karena kamu di sini, mengapa repot-repot mundur?" Wan Gu Mingzu menyeringai lagi, tangannya tiba di belakang Xuan Gui Laomo di beberapa titik, memegangnya dengan kuat di lengannya. "Kamu!" Hantu tua Xuan Gui meronta-ronta dengan keras, aura menakutkan dari hantu misterius itu meletus padanya dalam sekejap, dan dengan keras. Dia ingin melepaskan diri dari belenggu Wang Mingzu, tetapi ketika dia berani melakukannya mulai berjuang, dia melihat Raja Hantu Shen Ming yang berlawanan tertawa lagi. "Tuan Muda Chen, tidak apa-apa. Tuan Muda Chen. Apa?" Sebelum pikiran dalam benak Xuan Gui Laomo diselesaikan, kekuatan ruang yang tak terlihat tiba-tiba datang ke dunia ini, langsung membungkus tubuhnya. Dan ingin membawanya ke ruang lain yang tidak dapat dijelaskan. "Pergeseran ruang, kemana kamu ingin membawaku?" Bahkan tidak memikirkannya, Xuan Gui Laomo meraung marah, "Bum bum bum," energi hantu misterius yang tak ada habisnya meletus mencoba melepaskan diri dari dunia ini, tetapi pada saat ini, dia sedang raja hantu dari hantu hutan, memeluknya erat-erat, dan pada saat yang sama domain hutan juga datang, dan di domain hutan. Selain itu, sebenarnya ada domain yang menakutkan turun, domain ini jauh lebih menakutkan daripada domain Shen Ming, dan langsung menghancurkannya dengan kemauan yang tidak bisa dihancurkan. Dengan sekali klik, domain hantu misterius yang dilepaskan oleh iblis tua Xuan Gui meledak dalam sekejap, yang sangat mengurangi kendalinya atas ruang persegi. Setan tua Xuan Gui ketakutan dan marah, sebelum dia bisa bereaksi mengapa Raja Hantu Dunia Bawah bisa melepaskan dua aura domain yang berbeda. Seluruh tubuhnya benar-benar diselimuti oleh kekuatan ruang yang tiba-tiba muncul sebelumnya. Bersenandung. Rasa pusing langsung muncul di benak Xuan Gui Laomo, dan saat berikutnya, ruang di sekitarnya bergeser, dan ketika dia sadar kembali, dia sudah berada di dunia yang luas. Di atas potongan langit, bumi, dan langit ini ada bintang-bintang yang menggantung satu demi satu, di atas tanah, ada hamparan pegunungan yang luas, rerumputan hijau. Dan pemulihan segala sesuatu, pemandangan yang damai dan damai. Dan di samping bintang-bintang di langit di atas kepala, bahkan ada sungai besar bintang-bintang yang menggantung di langit, membentuk pemandangan yang megah. Tempat apa ini? Iblis tua Xuan Gui terkejut, tubuhnya bergetar, boom, domain Xuan Gui yang menakutkan dilepaskan, dan ia ingin membangkitkan energi gelap di dunia sekitarnya untuk menerobos kehampaan ini. Tapi yang mengejutkannya adalah ketika dia mendorongnya dengan sekuat tenaga, dia tidak dapat membangkitkan energi gelap dari dunia sekitarnya. Seolah-olah aturan yang dia pahami telah benar-benar hilang, seolah-olah dia telah datang ke dunia lain yang sama sekali berbeda. Hei, jangan sia-siakan energimu. Di dunia tubuh internal Chen Shao, aturan dunia bawah yang telah kamu kuasai tidak ada lagi. Yang bisa kamu mobilisasi hanyalah kekuatan asli di tubuhmu. Jika kamu ingin memobilisasi aturan dari dunia dalam kekuatan 4 arah itu, adalah mimpi orang idiot. Di sisi berlawanan, Raja Hantu Shen Ming tersenyum, tetapi dia masih memiliki penampilan yang menyedihkan dan malu di awal, luka di tubuhnya menghilang. Nafas yang kelelahan menghilang, dan seluruh orang berdiri dengan bangga di kehampaan, berguling kekuatan aturan melonjak dan jubahnya berkibar seperti dewa, menatapnya dengan mengejek. Dunia tubuh bagian dalam. Mungkinkah ini, dunia kecil? Setan tua Xuan Gui menunjukkan keterkejutan, dan langsung menangkap informasi itu dalam kata-kata Wang Mingzu, mungkinkah dia datang ke dunia kecil yang istimewa? Namun, keluarga kecil seperti apa yang bisa menghalangi hubungan mereka dengan dunia bawah?
Tahukah Anda, sebagai orang kuat di alam tatanan abadi, pemahamannya tentang aturan telah mencapai titik keabadian, bisa dikatakan meski dia memasuki dunia kecil yang dikendalikan oleh orang kuat. Dia bisa merasakan kekuatan dari dunia bawah jika dia ingin memblokir hubungan antara dia dan dunia bawah, tidak ada dunia kecil yang bisa melakukannya. Ini bukan dunia kecil, ini dunia batin, lupakan saja. Wang Wu Mingzu mencibir, sudah kubilang kamu tidak mengerti. Dunia batin. Apa-apaan itu? Orang-orang di dunia bawah semuanya berubah dari ahli nujum, bagaimana mereka bisa memiliki dunia batin? Di mana tempat ini? Juga, Shen Ming, bukankah kamu terluka parah oleh pemilik makam Dewa Kematian? Bagaimana mungkin? Suangui Laomo memandang Wang Wu Mingzu dengan marah, dan melihat sekeliling dengan waspada. Apakah Raja Hantu Shen Ming di depannya masih terlihat terluka parah? Sepertinya dia tidak terluka sama sekali, dan auranya tampak sedikit aneh, termasuk nada dan sikapnya, yang sangat berbeda dari Raja Hantu Hutan sebelumnya. Itu membuatnya samar-samar merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sepertinya saya terjebak dalam sesuatu yang tidak terlalu bagus. Hei, pria yang merupakan pemilik makam Dewa Kematian, bagaimana dia bisa menyakiti leluhur ini? Adapun leluhur Shen Ming, leluhur ini bukan sejenis Raja Hantu, Wang Wu Mingzu menyeringai. Bukankah kamu Raja Hantu Hutan? Setan tua Suangui terkejut. Itu benar, Wang Wu Mingzu menyeringai, leluhurku, Wang Wu Mingzu, adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yuming. Dia datang ke tanah terlantar untuk mengikuti Tuan Chen dan menyelamatkan kalian orang jahat dari tanah terlantar. Ya, tidak mudah bagi Anda untuk berlatih meditasi. Jika Anda tidak terburu-buru dan tertangkap, menyerahlah kepada Chen Sao, jika tidak, hari ini dan tempat ini akan menjadi hari kematian Anda. Myriad Bone Nether leluhur maju selangkah. Boom! Aura roh yang mewakili puncak detasemen 3 meledak, berubah menjadi badai bergelombang tak berujung, menutupi langit dan matahari, dan langsung menutupi hantu tua Suangui. Petik 2. Aura ini. Suangui Laomo ketakutan. Pada saat ini, dia merasakan gelombang aura spiritual yang jauh lebih kuat darinya. Aura semacam ini tidak pernah dimiliki oleh mantan Raja Hantu Hutan. Suangui Laomo menatap Wang Wu Mingzu. Saat ini, dia sudah merasakan bahwa meskipun tubuh fisik orang di depannya persis sama dengan Raja Hantu Hutan, aura roh benar-benar berbeda dari aura roh Raja Hantu Hutan. Orang kuat lainnya. Hanya ada satu kemungkinan untuk mencapai ini. Hantu tua Suangui gemetar dan berkata, mungkinkah Anda telah mengambil Raja Hantu dari Hantu Hutan? Hei, suatu kehormatan bagi Raja Hantu Hutan untuk menduduki tubuhnya. Myriad Bone Nether leluhur tidak menyangkalnya. Desis. Setan tua Suangui tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Merebut pusat kekuatan tatanan abadi. Apakah ini benar? Dalam sekejap, gelombang mengamuk melonjak di dalam hatinya. Jika dia mau untuk merebut orang lain, dia benar-benar lebih unggul dari lawan dalam hal kekuatan jiwa, dan Raja Hantu Hutan Gelap adalah orang yang kuat di alam tatanan abadi, dan jiwanya ulet dan abadi, jenderal di bawah komandonya. Itu hanya orang kuat yang telah melampaui puncak tingkat ketiga, dapatkah dia begitu kuat? Tunggu apa lagi, cepat integrasikan jalanmu sendiri ke dunia ini, dan berlindung di Chen Sao, itu adalah cara yang benar. Wang Wu Mingzu berkata sambil mencibir. Perpaduan langit dan bumi. Setan tua Suangui mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan di atas kepalanya, tatapan suram melintas di matanya. Saya tidak peduli dunia batin macam apa yang Anda miliki, atau dunia kecil macam apa. Berikan padaku. Suangui Laomo meraung, dan sumber di tubuhnya meletus langsung, bergemuruh, dan dalam sekejap aura mengerikan meletus seperti letusan gunung berapi. Berubah menjadi lautan tak berujung dan menyapu. Dalam sekejap, seluruh dunia yang kacau tampak mendidih, kehampaan bergetar, langit dan bumi meraung, dan ruang angkasa terus berfluktuasi. Seberapa menakutkan pembangkit tenaga listrik terpisah 3. Bahkan jika mereka tidak dapat berkomunikasi dengan dunia bawah, mereka masih dapat mengaktifkan kekuatan tatanan dan aturan abadi di tubuh mereka. Dan tidak ada dunia kecil di dunia ini yang dapat menjebak mereka.
Jika dunia kacau Qin tidak menyatu dengan kekuatan ruang di Menara Yu kuno, ditambah kekuatan asli dari Wangu Mingzu dan Raja Hantu Senming, itu akan menjadi sangat menakutkan. Kekuatan keabadian cukup untuk merobek. Ini dunia terpisah. Merasakan kekuatan ruang yang terus berfluktuasi di sekelilingnya, wajah Suangui Laomo sedikit berubah. Apa kekuatan luar angkasa yang kuat di dunia kecil ini? Bisakah menahan kekuatannya? Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.